Ini udah on. Oke, thank you. Ini memang pulang ke rumah, senang sekali melihat banyak perkembangan dari TLCC, gereja yang luar biasa. 378 hari saya di sini, dijaga berat badannya oleh Pendeta Muksin dan Bu Ruti, dijaga sehingga ada perkembangan juga. 8 kilo naik selama 3 tahun, jadi ini harus menjadi peringatan. Terima kasih Pastor Alex. Untuk persahabatan yang luar biasa. Kami sama-sama di Bandung, sama-sama di LLB, Bu Yani dan keluarga Sumampau. Terima kasih Pendeta Muksin kasih saya jadwal khotbah jam 9.30, bukan di kebaktian kedua. Karena kebetulan konflik kebaktian kedua nanti, bukan dengan pelayanan tetapi dengan jadwal makan siang saya. Jadi mari kita membuka Markus pasalnya yang ke-10, tapi saya mengucapkan syukur karena gereja ini yang betul-betul menolong saya, Lena dan anak-anak masih di Fort Worth, di Texas. Dan saya sekarang di Bandung, TLCC yang mendoakan, menjaga, mengurus saya selama di sini. Dan bahkan elders dari TLCC juga yang menjoroki saya sehingga saya jatuh ke LLB di Bandung. Tapi pelayanan yang luar biasa, dan saya ingin sedikit memberikan laporan dari pelayanan kami, pelayanan kita, betul, bukan pelayanan kami. Jadi saya kemana-mana nggak bisa jauh dari Pendeta Muksin. Di sini pada waktu 1 tahun lebih ada di dalam naungan Pendeta Muksin. Pada waktu saya menjadi pengurus LLB, ketua LLB pun, sekarang Pendeta Muksin menjadi pengawas dan akan datang mengawasi benar nggak nih laporan-laporan yang diberikan kepada TLCC. Tahukah Anda bahwa buku sekolah minggu, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Buku sekolah minggu yang Anda pakai di sini, itu dipakai di 68 kota di seluruh Indonesia. Pelayanan LLB ada sampai dengan 68 kota di seluruh Indonesia. Ini luar biasa kalau melihat betapa pelayanan. Dan kemudian kita akan melihat slide berikutnya bahwa selama pandemi kita sungguh-sungguh kesulitan. Hanya 7.000 pengguna yang memakai. 7.000 pengguna itu juga berdasarkan data dari PDF, jadi dibagikan PDF. Saat ini kita sudah sampai dengan hampir 12.000 pengguna buku sekolah minggu di seluruh Indonesia, dan bukan saja dipakai oleh denominasi kita, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, tetapi Gereja Baptis di Papua memakainya. Ada 2 sinode Baptis di Papua yang memakai. Lalu di Kalimantan Barat bagian utara, di Bengkayang ada PIBI, Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, memakai, belum termasuk gereja-gereja lain yang tidak secara resmi dalam tanda kutip sinodenya memakai bahan-bahan dari lembaga literatur baptis. Ini pelayanan yang luar biasa, dan kalau Anda melihat bahwa karena doa Anda, keterlibatan Anda, ada next slide, ada buku sekolah minggu yang Anda pakai, itu prosesnya memakan waktu kurang lebih 6 bulan dari sejak penulis menulisnya sampai dengan di tangan Anda. 1 triwulan memakan waktu 6 bulan persiapan. Luar biasa. Pada waktu saya masuk, kami hanya punya 2 freelance designer yang bekerja hanya begitu-begitu saja. Tapi sekarang kita punya 1 full-time art designer dan 3 freelancer untuk kita yang sungguh-sungguh. Karena kita ingin sungguh-sungguh menampilkan yang terbaik, dan buku-buku yang kita terbitkan beberapa tahun ini di 1 tahun lebih ini adalah buku-buku yang luar biasa didesain, dan saya ingin merekomendasikan salah satunya. Saya suka sekali dengan desain yang dilakukan oleh full-timer kita, Septianus dari STDI, sekolah yang Anda doakan juga, 12 Ordinary Men. Ini buku yang saya ingin rekomendasikan Anda pakai untuk CG, betul namanya ya, CG, dan untuk yang lain. Ini buku yang mengupas dengan detail kehidupan dari 12 murid Yesus, dan saya menyunting terjemahannya, bukan mengedit tulisan dari John MacArthur, tapi mengedit terjemahannya. Dan saya sangat amat diberkati. Ada buku yang luar biasa mengenai 10 khotbah dari John Piper sebelum dia pensiun. Takjub akan Allah, Astonished by God, sangat-sangat baik. Dan kunci pertumbuhan rohani, waktu doa. Dan kita akan berbicara mengenai keluarga pada pagi ini. Ada buku yang sangat baik ditulis oleh pembicara yang datang ke sini bulan lalu, dan bersama dengan saya dan Pastor Alex, pembicara ini menderita COVID juga sama-sama. Jadi kami
sungguh-sungguh sehati dan sependeritaan juga. Allah adalah Allah keluarga. Anda suami, Anda ingin tahu bagaimana mencintai istri, melayani istri lebih baik lagi, istri bagaimana tunduk kepada suami sesuai dengan ajaran Alkitab, anak-anak dan semua hubungan yang baik dalam keluarga dibahas di dalam buku Allah adalah Allah keluarga ini. Pembicaranya sudah berbicara di One Cry, dan Anda tahu, saya ingin ceritakan, mungkin Menteri Muksin sudah ceritakan, pelayanan yang luar biasa One Cry Indonesia yang setiap hari setiap hari Selasa dihadiri oleh 200 pemimpin gereja, sudah 2 tahun lebih. Dilahirkan di mana? Dilahirkan di pojok sini, betul Pendeta Muksin ya. Pendeta Muksin saya dan beberapa teman, Pendeta Aswin lagi, bentar lagi jadi pendeta Bu ya. Berdoa di sini mulai dari bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang menghasilkan doa yang luar biasa. Jadi buku ini buku sangat baik, sangat direkomendasikan untuk Anda membangun keluarga Anda. Mari kita melihat kepada Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memahami, ada kata yang tidak disampaikan di dalam bahasa Indonesia, memarahi orang-orang yang membawa anak-anak tersebut. Nanti kita akan perhatikan mengapa itu menjadi penting buat kita. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah, jadi Yesus juga marah, dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kalau Anda membawa pulpen, membawa highlighter, tolong di garis bawahi kata menghalang-halangi. Kita akan membahas hal itu juga. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, perhatikan, ia memeluk dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapa, Engkau baik, luar biasa baik, dan hamba mengucap syukur karena Engkau memberikan firman-Mu kepada kami untuk kami baca, untuk kami renungkan, untuk kami hidupi, kami imani. Dan saat ini kami yang percaya kepadamu sungguh-sungguh rindu untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau melalui apa yang sudah Engkau ilhamkan kepada para penulis perjanjian baru. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Hamba yakin di dalam ruangan ini maupun mereka yang berbakti di rumah melalui streaming, ada yang memerlukan kekuatan ketika mereka harus bagaimana membimbing anak-anak mereka di dalam Tuhan. Hamba yakin juga ada yang belum mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan hamba berdoa di dalam nama-Mu, bahwa pagi ini merupakan pagi yang indah bagi mereka ketika mereka memutuskan dan mengambil keputusan yang paling penting di dalam kehidupan mereka, yaitu menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Jauh lebih dari pada apa yang dapat hamba katakan, Engkau yang akan berbicara kepada mereka, dan saat ini juga hamba mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka akan membuang jauh dosa mereka, kembali kepada Tuhan dan menjadi pengikut-Mu. Di dalam nama-Mu, hamba mohon kekuatan, kemampuan, kelayakan untuk hamba yang tidak layak ini untuk menjadi Allah Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kudus ini, oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus, diberitakan kepada umat-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang yang bernama Mark. Nama kecilnya Mark. Dan karena di dalam bahasa aslinya dia dipanggil Marco. Karena ibunya ingin supaya Markus menjadi seperti penulis kitab Injil. Well, sayangnya karena apa yang dia lakukan, dia kemudian terkenal sebagai dikatakan pembohong terbesar sepanjang masa. Mark punya kerinduan, punya ambisi yang luar biasa untuk bepergian, dan dia memang akhirnya menjelajah dunia. Dia melewati pegunungan Rusia sampai masuk ke dalam satu pedalaman yang luar biasa, dan dia sampai kepada satu kerajaan yang dia katakan di dalam kerajaan tersebut kota-kota yang terbesar di Eropa pun kelihatan seperti kampung-kampung yang miskin. Ketika itu Kubilai Khan sedang menjadi penguasa di Cina. Marco Polo masuk ke dalam
kekaisaran Cina dan melihat hal yang luar biasa di sana. Dan dia melihat kemegahan dari kekaisaran Cina. Dan dia berkata, Eropa seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Bagaimana emas-emas yang dimiliki di sana, segala sesuatunya. Dan tahukah Anda, penggemar spaghetti, ketika pulang dari Cina, dia membawa resep karena dia mencicipi bakmi Pendeta Muksin, bukan dari grogol, tapi mie yang indah, yang enak sekali dari Cina. Dan dia membawa resepnya dan dia bawa pulang ke Italia. Spaghetti ternyata curian, ini menurut sejarah, curian dari mie ayam yang enak di China sana. Jadi Anda orang-orang Chinese ketika bertemu dengan orang Italia dan berkata, gimana mie gua, enak kan? Tetapi ketika dia menulis bukunya, orang tidak percaya karena dia berkata apa yang dikatakan oleh Marco Polo adalah kebohongan, sampai kemudian mereka mendapati bahwa apa yang dikatakan di dalam bukunya sungguh-sungguh benar mengenai kerajaan tersebut. Ketika Marco Polo sampai kepada kerajaan Kubilai Khan, dia mendapati kerajaan yang luar biasa. Ada banyak orang tidak percaya akan apa yang diberitakan oleh Marco Polo karena Marco Polonya mengenai kerajaan yang ada di China sana. Tetapi apa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah kerajaan Allah, dan Anda semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemberita-pemberita dari kerajaan tersebut. Ketika kita melihat nats yang ada di hadapan kita ini, kita akan berbicara, Ron, apa hubungannya antara Yesus menjamah anak-anak, memberkati anak-anak dengan kerajaan Allah? Ketika saya mengajar, ketika saya berkhotbah, dan anak-anak saya di sana udah tahu karena mereka terlalu sering mendengar khotbah saya, dan mereka selalu berkata, kalau Papa mengatakan ini, hampir selalu Papa mengatakan ini di khotbahnya. Satu kali firman Tuhan katakan itu penting bagi kita, tetapi kalau firman Tuhan mengulangi satu kata, satu frase, satu kalimat di dalam satu nas, berarti ada hal yang sangat penting yang kita harus pelajari di dalam bagian ini. Di dalam nas ini, kerajaan Allah, frase kerajaan Allah diulang sampai 2 kali, dan saya meyakini bahwa ada penekanan yang sangat amat penting yang Yesus ingin tekankan kepada kita. Di dalam ayat 14 dia berkata, orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan dia berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, menerima kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tidak kurang dari 68 kali kata kerajaan Allah, frase kerajaan Allah disebut di dalam perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan seorang mengatakan seperti ini, dia berkata kerajaan Allah adalah kerajaan yang bukan berbicara mengenai wilayah, ruang, atau politik seperti yang kita pahami sebagai kerajaan-kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah lah yang menjadi pemerintah tertinggi dan Yesus adalah rajanya. Nah, memang kalau kita berbicara nanti lebih dalam lagi, ada yang mengatakan kerajaan Allah sudah sungguh-sungguh nyata di dalam dunia ini, dan ada yang mengatakan oh tidak, kerajaan Allah di mana Yesus yang akan memerintah ada nyata-nyanti pada waktu 1000 tahun yang nyata itu akan terjadi, dan Yesus akan memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Saya cenderung untuk berpikir bahwa yang kedua adalah yang tepat, bahwa saat ini kerajaan Allah kita yakini ada di dalam hati kita, tetapi belum sungguh-sungguh dimanifestasikan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena ada masih banyak manifestasi dari dosa yang dinyatakan. Karena ada masih banyak pengikut-pengikut Kristus, kerajaan Allah yang dianiaya, dan Injil memang sudah tersebar, tetapi masih ada penghalang-penghalang yang nyata di dalam usaha-usaha untuk mengabarkan kerajaan Allah. Atau seorang yang mengatakan bahwa secara ringkas kerajaan Allah adalah umat Allah di tempat Allah di bawah pemerintahan Allah. Dan kita memang secara rohani merasakan kerajaan Allah tersebut, tetapi suatu saat nanti ketika dia datang, dia akan memerintah
di dalam dunia ini menjadi raja atas kita. Tapi sebelumnya mari kita berbicara mengenai kerajaan Allah. Dan pagi hari ini Nas ini mengajarkan kepada kita mengapa kerajaan Allah itu begitu istimewa untuk kita. Mengapa 68 kali paling kurang Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah. Mengapa Yesus kali ini perlu menggunakan dalam tanda kutip anak-anak untuk menjelaskan betapa pentingnya syarat-syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama kita akan melihat bahwa kerajaan Allah diisi oleh mereka yang memiliki hati dan hidup seperti anak-anak. Diisi oleh mereka yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang memiliki tingkah laku kehidupan. Ketika saya melihat James jungkir balik seperti tadi, Om Ayani, saya lagi berpikir-pikir juga kok seperti itu yang dipakai. Nah kita akan melihat bukan itunya yang dimaksud. Tapi kerajaan Allah mengapa begitu istimewa adalah karena dipenuhi oleh mereka yang tidak menghalangi karya Allah di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa kerajaan Allah begitu istimewa karena diberitakan oleh mereka yang rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa yang saya maksud ketika kita berbicara bahwa kerajaan Allah diisi oleh mereka yang memiliki hati seperti anak-anak. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa di dalam perjalanan ini paling kurang 3 kali Yesus sedang dalam konteks Matius maupun Markus, Yesus sudah memberitakan mengenai penderitaannya. Tetapi murid-muridnya, 12 ordinary men, 12 orang biasa, 12 orang yang degil hatinya, 12 orang yang keras kepala, 12 orang yang tidak tahu. Ini ketika Yesus memberitakan mengenai kerajaan Allah, mereka selalu datang dengan respons yang berbeda-beda. Dan ketika kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-9, ada hal yang menarik ketika mereka sedang membicarakan hal mengenai siapa yang terbesar. Di dalam pasal 9 ayat 33, Yesus melihat mereka berdebat, membicarakan sesuatu dan dia bertanya, apa yang kamu bicarakan? Tetapi mereka kemudian diam, ayat 34. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Luar biasa. Ketika Yesus sedang berkata, saya akan melangkah ke atas bukit Golgota dan mati di atas kayu salib. Kemudian mereka berdebat siapa di antara Yohanes dan Yakobus yang lebih besar. Siapa di antara Petrus dan Andreas yang lebih hebat dan lain sebagainya. Dan kemudian Yesus memanggil mereka dan berkata, di dalam ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan kemudian ia memeluk anak itu dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia, berbicara mengenai Allah, yang disambut oleh aku, yang disambut. Adalah sangat penting untuk melihat konteks ini di dalam kebudayaan kita. Memang kita mengistimewakan anak-anak saat ini. Kita punya sekolah yang baik untuk anak-anak. Ada tempat yang sangat, saya tadi pergi ke daerah mana di Bintaro, sudah 1 tahun lebih tidak menjelajahi Bintaro dan ada perkembangan yang luar biasa dan ada seperti daycare yang didesain seperti bioskop zaman-zaman dulu di Amerika Serikat. Apa namanya itu? Saya luar biasa kalau melihat bagaimana kita ingin menomorsatukan anak-anak, ingin memberikan tempat yang istimewa kepada anak. Tetapi tidak demikian dengan kebudayaan pada waktu Yesus hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu anak-anak dianggap seperti juga dengan wanita warga negara kelas 2. Mereka tidak dianggap, anak-anak tidak mendapat tempat yang sangat baik pada waktu itu. Kenapa anak-anak dalam kebudayaan Romawi tidak dianggap dengan baik? Karena mereka hanya dianggap sebagai objek penyerta. Kalaupun anak-anak dianggap sebagai yang paling penting adalah karena warisan. Atau kalau dalam konteks raja, karena mereka adalah yang akan menjadi penerus dari kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus mengubah pola pikir mereka, mengubah paradigma mereka, mengubah perspektif mereka, dan mengambil anak-anak berada di tengah mereka, ini akan menjadi sesuatu yang mengubah pola pikir dari para murid yang sedang berpikir pada waktu itu bahwa anak-anak hanyalah anak-anak yang menjadi bagian yang tidak penting, yang lemah, yang tidak berdaya, yang sungguh-sungguh bergantung kepada orang
orang tuanya. Dan inilah yang sedang Yesus ajarkan kepada mereka. Kalau Anda melihat, Yesus berkata kepada para murid dengan kata lain, bahwa mereka adalah orang yang tidak berdaya, mereka adalah orang yang tidak penting, mereka adalah orang yang bergantung kepada orang lain, sikap hidup, tingkah laku, hati seperti inilah yang dituntut oleh raja dari kerajaan Allah, dari mereka yang ingin menjadi pengikut-pengikut Yesus. Ada cerita pada waktu kecil, saya baca majalah Bobo dan berbicara mengenai dua anak yang kemudian bermain dan mereka bertengkar. Karena mereka bertengkar, kemudian mereka pulang dan kedua orang tuanya, kedua bapak-bapaknya datang. Masing-masing datang membela anaknya dan kedua orang tua ini, bapak-bapak ini kemudian bertengkar. Ketika mereka terus bertengkar, orang-orang yang menyaksikan tertawa. Kenapa mereka tertawa? Karena anaknya udah mulai main lagi bersama-sama dan ketawa-ketawa, sementara bapaknya masih bertengkar. Dan inilah yang menarik yang dituntut, bahwa memiliki sikap hati, sikap hidup seperti anak-anak inilah yang dituntut oleh mereka yang ingin menjadi penghuni kerajaan Allah. Mudah bagi kita, ada di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah seorang muda, dalam bahasa situ sebenarnya anak-anak, didiklah seorang muda menurut jalan yang patut dia untuknya, sehingga ketika dia besar, dia tidak menyimpang dari hal itu. Ketika kalau Anda masuk ke rumah kami, di ruang tamu ada frame yang kami selalu pajang dari Amsal 22 ayat 6, dan di dalam bawahnya dikatakan, It is easier to train a child than to repair an adult. Adalah lebih mudah untuk melatih anak-anak daripada untuk memperbaiki orang dewasa. Betul? Kalau Anda mau suruh James misalnya, saya cuma hafal James di sini anak-anak. Kalau James untuk latihan taekwondo misalnya, split dan dia bisa karena masih anak-anak. Anda suruh saya dan Pak Muksin untuk seperti itu, ya nggak bakal mungkin bisa kejadian. Anda suruh anak-anak untuk bisa gym dan lain sebagainya, bisa. Tetapi Anda memperbaiki Anda yang sudah dewasa ini sulit. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki sikap hidup seperti anak-anak seperti ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda dengan seorang wanita muda yang bernama Saki. Sukei, atau Saki. Saki adalah seorang yang luar biasa, seorang wanita muda yang sangat luar biasa, anak dari seorang pendeta pada zamannya. Dan Saki ingin sekali menjadi wanita yang hebat. Dia belajar bahasa Yunani ketika dia masih remaja. Dan Muksin dan saya, pasalnya kita belajar bahasa Yunani dan kita tunggal jungkir balik. Tapi dia belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan dia ingin masuk Oxford, dia ingin masuk kampus-kampus yang luar biasa dan menjadi teolog yang dipandang pada waktu itu. Sehingga ketika pada zamannya anak-anak, gadis-gadis selesai makan malam, masuk ke rumahnya, ke kamar mereka masing-masing, Saki masuk ke perpustakaan dan belajar. Dia ingin sekali menimba ilmu. Tapi ayahnya yang pendeta ini punya rencana yang berbeda. Dan dia marah ketika ayahnya menjodohkan dia dengan seorang pendeta yang bernama Samuel. Samuel? Bukan Anda. Oke. Dia menikah dan menjadi seorang yang tidak signifikan dalam pandangan manusia. Suaminya sibuk keliling berkhotbah, melayani di sana, pada waktu itu masih mengendarai kuda. Dan Samuel bersama dengan Saki selama hidupnya melahirkan, perhatikan, melahirkan 19 kali. 8 diantaranya meninggal ketika dia masih bayi. Ketika mereka masih bayi. Dan dia membesarkan 11 anak. Dan 2 diantaranya Anda kenal dengan nama John Wesley dan Susanna Wesley. Ada hal yang luar biasa, next slide, ketika kita melihat bagaimana Saki yang kita kenal dengan nama Susanna Wesley meninggalkan legacy yang luar biasa. Ketika dia setiap hari di tengah kebisingan rumahnya, 11 anak. Anda tahu 11 anak. Lena dan saya punya 5 anak. Anda yang berpikir 2 itu banyak, 3 itu rame. Suatu saat 2 dari anak kami ikut camp. Di rumah hanya ada 3. Saya berkata kepada Lena, kok sepi banget di rumah ya, cuma ada 3 anak. Saya nggak bisa bayangkan dengan Susanna Wesley yang ada 11 anak.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Susannah Wesley adalah hal yang luar biasa. Dan Anda pergi ke gereja Metodis, ada peninggalan yang luar biasa. Buku-buku yang ditulis oleh Susannah Wesley dan bagaimana dia menjadi inspirator dari pendidikan. Anda melakukan homeschool, inspirator dari homeschool karena dia melakukan homeschool sebelum school ada. Dan ini menarik sekali untuk melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Wesley kemudian membuahkan denominasi yang besar di dunia ini dan menghasilkan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dari mana? Dari pelayanan seorang ibu. Dan dikatakan suatu saat pada waktu itu ibu-ibu masih memakai rok yang lapisnya 2, ya. Rok panjang yang lapisnya 2, dan dikatakan ada saat-saat ketika anak-anak sedang bermain, sedang lari dan lain sebagainya, dia mengambil bagian atas roknya, menutup mukanya, dan dia berdoa untuk anak-anaknya. Luar biasa. Kalau melihat bagaimana kehidupan dari ini. Kerajaan Allah kita begitu istimewa karena apa? Karena diisi oleh mereka yang mau memiliki hati, tingkah laku, sikap hidup seperti anak-anak. Yang Yesus maksudkan adalah berapa banyak dari kita yang ketika Pastor Alex, Pendeta Muksien katakan, oh Anda harus meninggalkan perbuatan tersebut. Anda dengan senang hati seperti anak-anak berkata, iya saya akan meninggalkan tersebut. Berapa banyak dari Anda yang berkata ketika diundang oleh elders untuk datang kepada CG Anda dan Anda berkata, oh Anda lihat anak-anak ketika disuruh untuk masuk datang ke gereja, mereka senang sekali masuk ke gereja mereka, dan berapa banyak dari orang dewasa yang sulit sekali untuk mau mendengarkan perintah dari pemimpin-pemimpin gereja mereka untuk dapat melakukan hal tersebut. Yang kedua yang akan kita pelajari di sini adalah kerajaan Allah begitu istimewa karena dipenuhi oleh mereka yang tidak menghalangi karya Allah dalam kehidupan mereka. Ada istilah yang sedang kita ramai perbincangkan saat ini adalah obstruction of justice. Betul? Anda yang suka nonton film CSI, film detektif di Netflix, Anda tahu istilah itu, obstructions of justice. Tapi 3 minggu terakhir ini karena kasus Verdi Sambo, Anda tahu apa itu obstructions of justice. Mereka yang menghalang-halangi usaha penyelidikan. Pada waktu saya ketik manuskrip saya salah, saya tulis obstructions of Jesus, saya Pastor Alex. Tapi saya pikir, oh iya, ternyata ada banyak dari kita yang memang tidak pernah menghalang-halangi usaha penyelidikan dari Bareskrim atau siapapun juga. Tidak pernah melakukan obstruction of justice. Tapi berapa banyak dari kita, karena kesalahan ketik saya ini saya mendapat inspirasi. Berapa banyak dari kita yang melakukan obstructions of Jesus. Berapa banyak dari kita yang seperti para murid ini, kita tidak tahu persis apa alasan dari para murid pada waktu itu untuk menghalang-halangi orang-orang tuanya. Kalau Anda melihat tadi saya katakan di dalam ayat 13 bahwa orang-orang tersebut sungguh rindu supaya anak-anaknya dijamah oleh Yesus. Kita tidak tahu, mungkin para murid merasa bahwa Yesus sedang capek dan perlu istirahat. Mungkin mereka berpikir bahwa Yesus harus pergi lagi melayani dan perlu waktu untuk persiapan khotbah. Mungkin mereka berpikir bahwa anak-anak ini nggak layak untuk dibawa karena ini Yesus pengkhotbah besar, pelayanannya besar. Apapun, kita tidak tahu persis apa alasan dari para murid tersebut. Tetapi yang pasti yang kita tahu, Yesus melihat bahwa mereka menghalang-halangi orang-orang untuk mendapatkan berkat dari Yesus Kristus. Ada usaha untuk menghalang-halangi anak-anak tersebut, tetapi Yesus berkata di dalam ayat yang ke-14, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, perhatikan bahwa sama sekali Yesus tidak sedang berbicara mengenai baptisan anak di sini. Oke, itu sebabnya di dalam gereja baptis kita tidak percaya ada baptisan anak. Tapi sayangnya ada beberapa kalangan yang menggunakan kata menghalang-halangi ini untuk menghubungkannya dengan apa yang dikatakan oleh Sida-Sida di Ethiopia di dalam kitab Kisah Para Rasul ketika dia sudah bertobat dan dia sudah sungguh dan dia melihat ada air yang banyak.
Dan dia berkata, itu ada air, mengapa yang menghalang-halangi aku untuk dibaptiskan? Dan mereka menghubungkan keduanya dan berkata bahwa Yesus sedang berbicara bahwa kita tidak boleh menghalang-halangi anak-anak untuk dibaptiskan. Ayat ini, konteksnya, nas ini tidak sama sekali berbicara bahwa kita harus membaptiskan anak-anak pada waktu mereka masih usia yang sangat dini. Tidak ada pembaptisan anak. Yang ada adalah orang-orang yang sudah mengaku diri percaya secara sadar, walaupun mungkin mereka berumur 11, 12 tahun, anak-anak, mereka boleh dibaptiskan. Jadi kita harus pahami bahwa kita mempercayai bahwa anak-anak harus diserahkan di dalam gereja-gereja kita dan dididik di dalam Tuhan. Tetapi anak-anak tidak dibaptiskan di sini. Dan ini harus kita pahami dari konteks ini. Dan ketika Anda berbicara, Ron, apa maksudnya menghalang-halangi? Saya tidak pernah menghalang-halangi anak-anak saya. Dan inilah saatnya bagi kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, orang tua, mengucap syukur Anda membawa anak-anak Anda untuk belajar di sekolah minggu. Tapi saya ingin tanya kepada Anda, dengan jujur, Anda begitu mempercayai 1 jam di gereja ini, mereka didik oleh guru-guru sekolah minggu yang saya yakin baik, yang saya yakin hidup di dalam Tuhan, tetapi Anda tidak meneruskannya ketika Anda pulang ke rumah dan mengajar, mendidik anak-anak. Anda harus tahu bahwa kehidupan kerohanian Anda tidak bergantung sepenuhnya kepada 1 atau 1,5 jam mereka ada di sekolah minggu. 1 atau 1,5 jam adalah waktu buat guru-guru menginterogasi mereka. Papa ada masalah. Ada yang mengatakan begini, semua keluarga mempunyai rahasia dan menyimpannya baik-baik. Sampai nanti di kelas sekolah minggu, guru-guru mulai bertanya, anak-anak punya pokok doa apa? Tolong doakan, papa suka pukul mama ya Bu. Tolong doakan kok, papa nggak pulang-pulang. Tolong doakan, ketahuan semua rahasia keluarga di kelas sekolah minggu. Nggak terjadi di gereja ini. Tetapi kita harus tahu bahwa kehidupan kerohanian anak-anak kita tidak bisa, jangan salah, tolong dengar. Tidak bisa kita pertaruhkan hanya dengan membawa mereka 1 kali hari Minggu di sini. Anda yang menjadi guru-guru buat mereka di rumah. Seringkali orang tua yang menjadi penghalang bagi anak-anak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ada ilustrasi yang sangat baik. Saya sedang menyelesaikan kitab Hakim-Hakim. Dan kalau Anda melihat kitab Hakim-Hakim 11 dan 12, ada contoh yang salah dari seorang ayah yang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi salah mengaplikasikan kehidupan firman Tuhan di dalam kehidupan anaknya. Anda pernah mendengar nama Yeftah? Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 12, Yeftah adalah seorang hakim. Dipakai luar biasa memimpin pada waktu bangsa Israel jatuh dan ketika mereka dikuasai oleh Bani Amon. Dan ketika dia memenangkan pertempuran demi pertempuran demi pertempuran, pasal 11 mengatakan dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Pasal 12 menarik sekali, dia berkata begini, dia membuat nazar. Dia berbuat nazar, janji kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, kalau engkau memenangkan pertempuranku ini, yang pertama keluar dari rumahku menyambut aku, akan kupersembahkan kepadamu. Well, apa yang dipikirkan oleh Yeftah pada waktu itu adalah dia sedang berpikir yang keluar adalah lembu, domba, kambing, dan lain sebagainya untuk menjemput. Dia lupa bahwa ada di rumahnya anak perempuannya. Anda yang punya anak, Anda tahu kalau Anda berpergian keluar kota 4-5 hari, Anda akan tahu bahwa anak Anda akan langsung lari-lari keluar menjemput Anda. Dia lupa bahwa ada anak perempuannya yang sedang menunggu dia. Kita tidak tahu, mungkin pertempurannya mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Dan ketika dia pulang, yang pertama menyambut dia adalah anak perempuannya. Memang bahasa di dalam Alkitab tidak menjelaskan secara detail mengapa yang terjadi. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Yeftah, perhatikan, mempersembahkan anak perempuannya sebagai korban bakaran. Dibunuh.
Kenapa saya katakan orang tua yang dikuasai oleh Roh Kudus tetapi salah menginterpretasikan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya? Oh, dia berbuat nazar, Tuhan memerintahkan, mengizinkan orang untuk berbuat nazar, tapi Tuhan juga tidak memerintahkan bahwa anak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Yefta dapat saja menarik nazarnya, tidak apa-apa. Ada di dalam kitab Imamat bahwa orang boleh membayar penalti atas nazar yang tidak dipenuhinya. Dan firman Tuhan tidak pernah memerintahkan bahwa anak harus dipersembahkan. Dan ini adalah contoh orang tua yang saya katakan tadi seperti Yefta, Anda melihat bahwa dia dikuasai oleh Roh Kudus tetapi dia salah menginterpretasikan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita tidak dimuridkan, ketika kita tidak mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita tidak mendalami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sangat mungkin bagi Anda yang setia berbakti, sangat mungkin bagi Anda yang setia melayani untuk salah menginterpretasikan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan Anda. Anda tahu, sebagai ayah, saya selalu senang berbicara kepada para ayah. Anak-anak melihat teladan kehidupan Anda. Salah satu alasan saya untuk mau bangun pagi membaca firman Tuhan di ruang tamu saya. Alasan utama karena saya perlu, I'm desperately need Him. Saya sungguh-sungguh perlu Tuhan. Tetapi salah satu alasan saya adalah, saya ingin anak-anak saya bangun pagi. Dan yang pertama kali mereka melihat adalah ayah mereka di sofa membaca Alkitab. Dan bukan ayah mereka membaca koran. Dan bukan ayah mereka melakukan hal yang lain tetapi membaca firman Tuhan. Bapak-bapak, apa yang anak-anak Anda lihat pagi-pagi ketika mereka melihat Anda ada di ruang tamu atau di kamar Anda? Anda bersama dengan Tuhan atau Anda bersama dengan RCTI, nonton MNC dan lain sebagainya? Yang ketiga, kerajaan Allah begitu istimewa karena diberitakan oleh mereka yang rindu membawa jiwa kepada Yesus Kristus. Perhatikan, di dalam ayat 13 tadi bahwa dikatakan orang membawa anak-anak tersebut. Terjemahannya di dalam bagian terakhir ayat 13 tidak terlalu dijelaskan, tetapi dikatakan, akan tetapi orang-orang murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa. Nah, kata membawa, dua kata membawa itu ada di situ dan dijelaskan di dalam bahasa aslinya adalah kata yang bersifat aktif. Kata yang bersifat aktif adalah kata yang dikatakan terus-menerus. Ada upaya bagi mereka untuk terus-menerus membawa anak-anak itu walaupun dihalang-halangi. Nah, Anda harus tahu bahwa para murid bukan sekali ini saja menghalang-halangi orang untuk datang kepada Yesus. Masih ingat tentang wanita Sirofenisia, orang Kanaan, wanita Kanaan yang ingin supaya anak perempuannya disembuhkan dan dia berseru kepada Yesus dan kemudian murid-murid memarahi wanita tersebut. Masih ingat Bartimeus di pinggir sungai kota Yeriko yang berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dan murid-murid juga memarahi mereka. Jadi bukan sekali ini saja murid-murid menghalang-halangi atau memarahi, tetapi ini juga terjadi ketika mereka orang-orang tua membawa anak-anak dan murid-murid menghalangi. Tetapi apa yang dilakukan oleh para murid tidak menghalangi orang tua untuk terus-menerus membawa anak-anaknya karena mereka, saya yakin bahwa mereka sudah mendengar bahwa Yesus menjamah orang yang buta dan orang buta itu disembuhkan. Dan mereka berpikir kalau Yesus menjamah orang buta tersebut dan orang buta itu disembuhkan, maka ketika Yesus menjamah anak-anak saya, maka mereka juga akan diberkati. Sangat mungkin mereka pernah mendengar bahwa Yesus menjamah orang yang kusta dan kemudian disembuhkan, dan kemudian mereka berpikir bahwa kalau Yesus menjamah orang yang sakit kusta tersebut, tentu saja kalau Yesus menjamah anakku, dia akan dapat diberkati atau disembuhkan atau dapat diberkati juga. Dan mereka pernah mendengar dan mereka memiliki kerinduan bahwa kalau Yesus menjamah anak-anak, memberkati mereka, maka anak-anak mereka akan diberkati. Ada orang-orang yang sungguh memiliki kerinduan yang besar untuk membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar kerinduan Anda untuk memuridkan anak Anda sendiri. Anda tahu, Anda rindu bahwa anak-anak Anda dimuridkan di sekolah minggu, tetapi yang harus menjadi disciple maker yang sejati di dalam kehidupan anak-anak Anda
Anda adalah orang tuanya sendiri. Seberapa besar kerinduan Anda untuk sungguh-sungguh melihat bahwa anak Anda suatu saat nanti ada di kolam baptisan dan mereka berkata, siapa? Siapa yang memperkenalkan Injil pertama kali kepada Anda? Saya masih teringat sekali bagaimana suatu saat di ruang kamar di rumah kami. Anak kami Maureen yang berumur 9 tahun. Mendengarkan Injil. Membuka hatinya untuk Tuhan. Sekarang dia berumur 18 tahun sudah bekerja dan dia selalu berkata. Dia mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Karena ada papanya. Yang menjelaskan Injil kepada dia. Seberapa besar, seberapa haus Anda membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat kerajaan Allah begitu istimewa. Ada 2 kakak beradik. Yang pertama bernama Vincent dan yang kedua bernama Theo. Kedua kakak beradik ini adalah anak dari seorang pendeta. Theo dan Vincent. Vincent punya hobi yang menarik. Melukis. Ada banyak lukisan yang dia jual. Dari 1000 lukisan yang dia buat, hanya 1 yang laku. Karena dia berpikir dia menghabiskan banyak hidupnya untuk lukisan dan tidak ada hasil. Dia kemudian mulai frustasi. Dia frustasi karena papanya yang pendeta pun tidak menjadi berkat untuk dia. Ibunya pun memiliki masalah. Dan akhirnya dia memberikan hidupnya mabuk. Dia masuk penjara. Dan dia di penjara dia melihat bintang-bintang di langit dan dia mulai melukis apa yang dia lihat dari balik jeruji penjara tersebut. Dia berpikir lukisannya ini akan laku dan lukisannya ini juga pun tidak laku. Tidak ada yang menjual. Tapi Theo berusaha untuk menolong kakaknya. Dan kakak adik ini menulis, melakukan korespondens. Dan dikatakan paling kurang 80 surat yang ditemukan karena korespondens dari keduanya ini. Wow, sayangnya Theo nggak berhasil menjual banyak lukisan-lukisan dari Vincent. Tapi Vincent kemudian karena frustasi, karena tidak dididik dengan baik di dalam kehidupan pada waktu kecil, mati. Meninggalkan jandanya, meninggalkan istrinya sebagai seorang janda. Sayangnya Theo nggak berhasil menjual lukisan-lukisan dari Vincent. Tapi kemudian Johanna, istri dari Vincent, berhasil menjual lukisan dari Vincent dengan harga yang sangat mahal. Tahu siapa Vincent? Vincent van Gogh. Tahu Anda lukisan yang dia buat dari dalam jeruji penjara tersebut? Next slide. Judulnya Starry Night Painting. Laku dengan harga $82 juta. Tetapi Vincent van Gogh tidak bisa menikmati itu karena dia putus asa, frustasi, tidak melihat ada pengharapan, tidak melihat ada harapan walaupun dia dibesarkan di dalam keluarga Kristen, tetapi karena tidak ada pemuritan, tidak ada penginjilan yang dilakukan oleh, ayahnya yang pun seorang pendeta, maka Vincent van Gogh, pelukis yang luar biasa tersebut mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat sangat tragis. Tidak terkenal pada waktu dia hidup, miskin, tidak berhasil, tapi karyanya kemudian menjadi karya yang luar biasa. Tahukah Anda ketika dikatakan Yesus menjamah? Bahasa Yunani memiliki struktur yang sangat menarik. Kita mendengar kata, kita belajar di dalam bahasa ada kata aktif. Aktif. Saya mengajar, Anda diajar. Aktif, saya mengajar, Anda diajar, pasif. Tapi kita tidak mengenal kata middle, aktif, pasif, dan ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani dan beberapa bahasa lain bahasa middle. Middle artinya adalah apa yang saya lakukan berdampak kepada diri saya sendiri. Saya memukul diri saya sendiri. Saya tidak memukul Anda tidak dipukul saya, tapi saya memukul diri saya sendiri. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena ini penting sekali untuk Anda. Kata yang dipakai untuk menjamah mereka di dalam ayat 13
Anak-anak kecil dibawa kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Kata itu ditulis dalam bentuk middle. Artinya apa? Ketika Yesus menjamah anak-anak tersebut, akibatnya, dampaknya untuk Yesus. Apa maksudnya orang? Kenapa menjadi begitu complicated, begitu rumit? Tahukah Anda bahwa ketika Yesus menyelamatkan Anda dan saya, ketika Yesus menjamah anak-anak tersebut, ketika Yesus membawa anak-anak tersebut datang kepadanya, Yesus yang dimuliakan. Dan inilah kerinduan dia. Ketika dia melangkah ke atas bukit Golgota. Ketika dia membiarkan dirinya dicambuk. Ketika dia membiarkan tangannya dipaku. Ketika dia membiarkan kepalanya dicucukkan mahkota berduri. Ketika dia membiarkan lambungnya ditusuk oleh tombak. Dan ketika dia merelakan dirinya untuk mati. Dia lakukan semuanya itu untuk Anda dan saya. Supaya dia dapat memuaskan murka Allah Bapa karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tahukah Anda dia rindu datang untuk menyelamatkan Anda dan saya? Tahukah Anda dia rindu untuk menyelamatkan anak-anak Anda? Tahukah dia rindu untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita? Tahukah Anda bahwa dia rindu bahwa di surganya yang mulia nanti, dia rindu di kerajaannya ketika dia sungguh-sungguh akan datang memerintah sebagai raja selama-lamanya. Dia akan melihat bahwa ayah dan ibu bersama-sama dengan anak dan melihat bahwa anak-anak yang mereka muridkan, anak-anak yang mereka menangkan bersama-sama hidup di dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya yang selama-lamanya. Pertanyaan sebagai penutup, kalau kerajaan Allah begitu istimewa, maukah Anda menjadi bagian di dalamnya? Yang kedua, kalau kerajaan Allah begitu istimewa, maukah Anda memberitakannya? Dua hal. Mungkin ada di antara Anda yang belum menjadi bagian dari dalam kerajaan Allah. Anda belum memberikan hidup Anda untuk Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, pada waktu Pendeta Muksin akan berdiri di depan menyambut Anda, katakan, sudah berminggu-minggu saya berbakti di gereja ini. Sudah berbulan-bulan saya mendengar Injil diberitakan di gereja ini. Sudah berkali-kali Pendeta Alex, Pak Aswin, Pendeta Muksin memberitakan Injil menantang, tapi saya masih terus mengeraskan hati saya. Anda mau menjadi anak dari Susana Wesley, atau Anda mau menjadi Vincent van Gogh? Anak dari pendeta Goh yang mengakhiri hidupnya seperti itu. Yang kedua, kalau kerajaan Allah begitu istimewa, maukah Anda memberitakannya? Mengucap syukur, saya melihat Willy, akan ada doa untuk dia ke Bangka. Minggu lalu dia di wisuda. Teringat akan tahun 2018 ketika saya ke Tobelo mengajar dan kemudian dia masuk. Willy punya kerinduan yang luar biasa besar. Saya berusaha membawa dia untuk ke Bengkayang, tapi Bangka lebih enak dari Bengkayang, saya dengar Pak Muksin. Tapi saya ingin katakan, Willy punya kerinduan yang besar. Setiap kali saya tanya mau apa, mau pulang lagi ke Tobelo untuk mengabarkan Injil di sana. Ada kerinduan yang lebih besar. Dan Anda dapat melakukannya di kantor Anda, di sekolah Anda, di rumah Anda. Jika kerajaan Allah begitu istimewa, maukah Anda menjadi bagian di dalam? Jika kerajaan Allah begitu istimewa, maukah Anda memberitakannya? Pada waktu kita menyanyikan lagu undangan ini, bersama keluargaku melayani Tuhan,